Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan peradaban Islam di suatu daerah biasa dapat dilihat dari bangunan masjid sebagai tempat ibadah. Di Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali masjid-masjid yang berdiri megah, dan kami akan rangkum beberapa di antaranya. Tetaplah bersama kami dalam acara Jejak Islam berikut ini. Kabupaten Barito Selatan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Buntok. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.830 km persegi dan berpenduduk sebanyak 136.856 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Moto kabupaten ini adalah Dahani Dahanai Tuntung Tulus, yang artinya selamat sentosa, adil, dan makmur untuk selamanya. Buntok merupakan salah satu kota tua yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Kini penduduknya mayoritas beragama Islam. Perkembangan syiar agama Islam di Buntok menjadi barometer bagi peradaban Islam di Kabupaten Barito Selatan. Dahulunya, banyak pendatang dari Kalimantan Selatan yang masuk ke wilayah Barito Selatan dengan berdagang melalui aliran Sungai Barito. Karena sebagian Sungai Barito melintasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Barito Kuala. Faktor inilah yang menyebabkan Islam masuk ke wilayah Barito Selatan dan berkembang pesat hingga saat ini. Kabupaten Barito Selatan itu merupakan salah satu dari 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Islam masuk ke Barito Selatan tentu saja melalui yang paling pertama itu adalah hubungan perkawinan antara suku Banjar dengan suku Dayak. Kemudian dari interaksi budaya itu, maka kemudian Islam berkembang di Kabupaten Barito Selatan. Alhamdulillah di Kabupaten Barito Selatan perkembangan Islam itu beriringan dengan budaya. Jadi tidak bertentangan dengan budaya lokal kita, tetapi Islam menjadi bagian yang mengisi relung-relung kosong dalam budaya Dayak yang ada di Barito Selatan. Ini terbukti dari perpaduan budaya Banjar dengan budaya Dayak seperti 7 bulanan, kemudian juga bermandi-mandi dan seterusnya yang diisi dengan ada tradisi nenek moyang baik itu animisme dan Hindu, tetapi juga ada budaya-budaya Islam yang di dalamnya ada sholawatan dan seterusnya. Bangunan masjid berdiri di setiap sudut kota. Begitu juga dengan lembaga pendidikan Islam yang menjamur, bahkan menurut data Kemenak Kabupaten Barito Selatan. Jumlah masjid dan surau di Kabupaten Barito Selatan mencapai angka 300 lebih. Di Kota Buntok, tepatnya di daerah Pamait, terdapat masjid unik yang bernama Batu Rahman. Masjid ini dikatakan unik karena berada di seberang anak sungai yang berada di dekat Danau Malawen.
Konstruksi bangunan masjid ini berupa bangunan panggung dengan tongkat penyangga yang cukup tinggi. Jika air pasang, maka masjid ini terlihat seperti masjid terapung yang mengapung di atas air hitam khas Kalimantan Tengah. Dalam hal pendirian rumah ibadah, Bimas Islam bekerja sama dengan FKUB, artinya Forum Kerukunan Umat Beragama. Setiap ada pendirian rumah ibadah dilakukan kerjasama dengan FKUB untuk melakukan pendekatan maupun syarat-syarat ketentuan untuk mendirikan rumah ibadah. Dalam hal pendirian masjid, musalla, gereja, dan lain sebagainya, dan itu dilakukan bersama dengan FKUB. Di Kota Buntok terdapat juga masjid yang sangat menarik perhatian yang bernama Masjid Agung Batur Rahman. Masjid ini akan terlihat menarik pada malam hari. Hiasan lampu yang berada di halaman dan pagar masjid akan menarik perhatian para pendatang yang melintas di depannya. Tampilan masjid ini cukup unik dengan gaya arsitektur yang khas, yakni perpaduan Timur Tengah dan arsitektur Masjid Nusantara berupa bentuk atap limasan tingkat 3 dengan kubah kecil pada bagian ujung atapnya. Untuk jumlah rumah ibadah khususnya masjid yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten Barito Selatan ini melingkupi 6 kecamatan. Jadi yang paling banyak itu di Kota Buntok atau di Kecamatan Dusun Selatan. Jumlah masjid itu berjumlah 42 buah. Kemudian di Kecamatan Dusun Hilir di Mengkatip itu ada 19 buah. Kemudian di Dusun Utara atau Pendang itu sebanyak 12 buah. Kemudian di Kecamatan Karakuala sebanyak 26 buah. Kemudian di Kecamatan Jenamas ada 2 buah. Kemudian di Gunung Bintangawai itu berjumlah 22 buah. Jadi jumlah keseluruhan itu berjumlah 128 buah untuk masjid di Kabupaten Barito Selatan. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di sebuah masjid yang mempunyai nilai sejarah bagi warga Kota Buntok. Dan kita akan mencari tahu bagaimana nilai sejarah keberadaan masjid ini. Tetaplah bersama kami di acara Jejak Islam TVRI Kalimantan Tengah. Masjid Al-Munawwaroh terletak di Jalan Merdeka Raya Buntok, Dusun Selatan Hilir, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Masjid dengan luas bangunan 60 meter persegi ini menjadi pusat kegiatan syiar agama Islam di Kota Buntok. Selain sebagai tempat dilaksanakannya ibadah sholat berjamaah 5 waktu, masjid ini yang berada di tepian Sungai Barito juga menjadi tempat kegiatan ibadah lain, seperti halnya pengajian dan peringatan Hari Besar Islam. Masjid megah ini termasuk masjid tertua dan terbesar di Kabupaten Barito Selatan, dengan kapasitas daya tampung mencapai 3.000 jemaah. Letak masjid ini sangat strategis, yaitu terletak di pusat keramaian antara Pasar Lama dan Pasar Plaza Beringin dan berada di tepian Sungai Barito. Hal inilah
tentu saja membuat masjid ini kerap dipenuhi jemaah yang ada di sekitar masjid. Selain eksteriornya yang sangat menarik, desain interiornya pun tidak kalah cantik. Beberapa ornamen menghiasi beberapa sudut masjid. Pemilihan warna dinding yang dominan bernuansa batu marmer cerah juga menambah nuansa megah masjid ini, sehingga para jemaah sangat nyaman melaksanakan ibadah di masjid ini. Kami dari pengurus Masjid Besar Al-Munawwarah Buntok sedikit menjelaskan tentang sejarah berdirinya Masjid Besar Al-Munawwarah Buntok, yang salah satunya adalah masjid tertua di Kabupaten Barito Selatan. Masjid ini berdiri di bawah tahun 1970-an. Jadi mungkin ada beberapa kali sudah pemugaran. Yang pertama, masjid ini didirikan dalam bentuk bangunan kayu. Kemudian sekitar tahun 2000-an itu sudah dibongkar total, rehab total, sehingga terbentuklah atau berdirilah bangunan semegah ini. Pada hari Jumat, masjid ini dipenuhi oleh para jemaah sholat Jumat. Para jemaah berdatangan dari segenap penjuru kota. Bahkan ada yang datang ke masjid ini melalui jalur sungai, karena letak masjid ini yang tepat berada di tepian sungai Barito. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Salatun qad harramahullahu alaihim al-jannah, mudminul khamri wal 'aqu li walidayhi wad dayyuth alladhi yuqirrul khubutha fi ahlihi. Al-hadits rawahu Ahmad. Yang artinya ada 3 Jemaah tua maupun muda, bahkan anak-anak tampak begitu antusias mengikuti proses pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Yaitu pecandu khamar, ijabah alaiha malaikatun ghilamun syidadun la ya'sunallaha ma amara. Konstruksi 2 lantai masjid membuat langit-langit bangunan masjid ini cukup tinggi, sehingga sirkulasi angin yang ada di ruang masjid serasa sangat sejuk. Beribadah di masjid ini menjadi sangat nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Pada pelaksanaan sholat Jumat, para jemaah memenuhi masjid ini hingga sampai ke teras. Untuk kegiatan keagamaan peribadatan di sini kita biasanya diserahkan kepada pengurus Masjid Al-Munawwarah, yaitu dari bidang imarah. Untuk kegiatan mingguan, di samping kita melaksanakan sholat Jumat, kemudian ada acara majelis taklim yang dilaksanakan setiap malam Sabtu dan malam Minggu, kemudian dilanjutkan ada lagi malam Selasa. Kemudian untuk malam Jumat kita melaksanakan sholat hajat dan tahlil untuk umum. Kemudian untuk acara peringatan Hari Besar Islam, itu setiap acara-acara Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kemudian kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kemudian ada acara dalam rangka memeriahkan Hari Anak Yatim Sedunia yang tepatnya pada 10 Muharram, dan juga peringatan untuk Tahun Baru Islam. Dan kemudian untuk pelaksanaan seperti masjid-masjid yang lain juga kita laksanakan untuk pelaksanaan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada baik dan ada nyaman menurut kita, lalu badan kita sesak. Selain sebagai tempat dilaksanakannya ibadah sholat berjamaah 5 waktu, di Masjid Al-Munawwarah juga sering dilaksanakan pengajian rutin. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama, cara menyikapinya selain kita berserah kepada Allah, yang kedua penting. Lapangkan dada kita. Ulun bertakwa melakukan keberadaan. Seperti halnya pengajian setiap Sabtu malam yang diisi oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Sibawaihi LCMPD. Kali ini materi yang disampaikan tentang bagaimana memanage hati agar hati bisa lapang dan dapat mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Karena sejatinya, apa yang kita miliki sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijuntang barang kita, kembalinya kebongkaran, atau kita lagi berusaha kemudian rugi, modal habis, saya tahu ya pada modal ini ya. Pernah kan itu? Ulun jadi pernah ada tahun dia. Kira rancang pada ulun ke bawah. Ya kalau saat itu nih yang paling penting saat itu kalau mau selesai urusannya harus terima dulu. Kenapa? Jemaah yang mengikuti pengajian rutin ini cukup banyak. Mereka merupakan warga sekitar Masjid Al-Munawwarah. Tidak hanya jemaah pria, pengajian ini juga diikuti oleh jemaah wanita. Terlihat ibu-ibu warga sekitar masjid sangat antusias mengikuti pengajian ini. Pengajian yang diadakan di setelah sholat maghrib ini berlangsung hingga menjelang sholat isya. Untuk kegiatan yang mengisi untuk peribadatan, alhamdulillah dari jamaah-jamaah lingkungan masjid ikut peran aktif dalam mengisi sholat 5 waktu. Kemudian untuk pendanaan, alhamdulillah dari infak-infak yang harian kita laksanakan, kemudian hari Jumat juga kita laksanakan. Di samping itu kita kadang-kadang juga mendapatkan bantuan dari
pemerintah provinsi dan juga kadang-kadang bisa mendapatkan juga bantuan daripada pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Syiar agama Islam di Kota Buntok menjadi barometer bagi kemajuan peradaban Islam di Kabupaten Barito Selatan. Nilai-nilai sejarah masuknya agama Islam masih kental terasa hingga sampai saat ini. Islam berkembang pesat di Barito Selatan secara damai. Kerukunan antar umat beragama pun terjalin sangat harmonis. Islam diterima dengan tangan terbuka. Peradaban Islam pun berkembang seiring dengan falsafah Huma Beta, yaitu falsafah hidup bersama secara rukun dan damai di dalam sebuah wilayah, sehingga pelaksanaan ibadah pun dapat berlangsung secara aman dan juga nyaman. Pemirsa, demikian tadi kita saksikan beberapa masjid megah yang ada di Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga saja tayangan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Saya Ririn Fitria, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.